بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh di Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, dan kita saling mengingatkan satu sama lain untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Boleh jadi sebagian dari saudara-saudara kita sudah berniat dan berazam untuk berkumpul dengan kita dalam sholat subuh ini, hanya saja terhalangi oleh hujan, dan mudah-mudahan insya Allah keinginan dan niat telah menyempurnakan amal-amal beliau meskipun mereka belum melaksanakannya pada saat ini, ya. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk bersama-sama merenungi pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir, surah yang ke-35 di ayat 28, ya. Tema besarnya adalah ilmu dan akhlak. Kenapa kita mengangkat tema ini? Menyikapi terkait dengan beberapa peristiwa yang terjadi khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan kita, ya, di Indonesia. Peristiwa yang lagi viral kemarin terkait dengan guru atau kepsek, ya, kepala sekolah, ya, yang menampar seorang murid melakukan pelanggaran, ya, dengan merokok di sekolah, ya. Begitu juga pencitraan yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya pondok pesantren, di mana kita tahu bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan paling lama, ya. Bahkan pendidikan di Indonesia itu diawali dengan lembaga pondok pesantren, ya. Pendiri dan pejuang bangsa kita ini dilahirkan dari rahim pondok-pondok pesantren, ya. Namun pada akhir-akhir ini nampak bahwa pondok pesantren itu beberapa hal yang tergambarkan. Tentunya ini adalah fenomena, ya, fenomena sosial. Dan kita mencoba untuk, bukan dalam rangka untuk menilai mana yang benar, mana yang salah, apalagi kalau menjustis pihak-pihak tertentu, tetapi kita ingin sepakat dalam memandang permasalahan dari sudut yang dihadirkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kira-kira begitulah, ya, mencoba untuk memandang dari sudut yang dihadirkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, berkaitan dengan dunia pendidikan kita. Oleh karena itu saya hadirkan ilmu dan akhlak, karena ada korelasi yang sangat erat yang tidak bisa terpisahkan antara pengetahuan dengan tindakan, ya.
semua tindakan-tindakan yang kita lakukan ini berawal dari pengetahuan-pengetahuan yang telah kita miliki, ya. Dan seharusnya seperti itu. Sebagaimana tindakan malaikat ketika menyangkal, bukan menyangkal sih, tapi mempertanyakan penciptaan Adam yang bertugas sebagai khalifah. Mereka bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, akankah engkau menciptakan sosok yang akan merusak, melakukan kerusakan di muka bumi ini? Artinya ada penyangkalan. Kemudian Allah bukan menafikan, tetapi memberikan penjelasan sederhana bahwa Allah lebih tahu dari apa yang kalian tidak ketahui. Artinya bahwa pada saat itu malaikat belum mengetahui keunggulan dari makhluk yang baru akan diciptakan. Nah, barulah setelah Allah menjelaskan bahwa mereka Adam diciptakan dan diberikan pengetahuan dan menjadikan sebagai sosok yang layak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, barulah malaikat mengetahui keutamaan dan kelebihannya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya banyak ayat yang berbicara tentang ilmu ya di dalam Al-Qur'an, ya. Cukuplah misalnya ayat surah yang pertama yang Allah turunkan itu sudah jelas berbicara tentang ilmu. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan manusia dari apa yang dia tidak ketahui, kan begitu. Namun saya lebih fokus kepada sosok ulama yang merupakan figur sentral dari keilmuan. Ya. Ulama itu diambil dari kata alimah. Alimah itu kan melahirkan kata-kata yang banyak, tapi kalau kita ambil garis penghubung semuanya itu merujuk pada suatu kejelasan. Jadi harus jelas. Jadi ilmu itu kalau muncul kalimat alim, alam, ya, apalagi alamah, ya, atau allamah, ya, itu semuanya merujuk pada satu kata, yaitu jelas. Ya, jadi bukan tidak jelas, Pak, tapi harus jelas, ya. Makanya alim, ilmun itu artinya ilmu. Alim yang mengetahui, ya, mengetahui berarti dia jelas bagi dia, ya. Begitu juga dengan alam. Alam ini, alam kehidupan alam kita diambil dari kata ain, lam dan mim juga, Rabbul alamin, ya. Dan apa yang ada di sekitar kita sesuatu yang bisa kita tangkap keberadaannya, kita lihat, kita rasakan, ya. Dan itu menjadi sebuah kejelasan, ya. Kejelasan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga dengan alamah, ya. Ada juga kata alam yang artinya bendera, ya. Bendera itu bahasa Arabnya alam juga, meskipun makna yang lain adalah liwa. Liwa itu artinya bendera, ya. Tapi bahasa yang mufradat yang lain daripada bendera itu adalah alam. Alam itu artinya bendera, ya. Di mana bendera adalah suatu bentuk kejelasan keberadaan, ya, sesuatu gitu, ya. Begitu juga dengan kalimat alamah, alamat, ya. Alamat kemudian diambil ke bahasa Indonesia, diserap ke bahasa Indonesia jadi alamat, ya. Itu diambil dari kata alamatun, ya, artinya tanda, ya. Dan alamat itu adalah menjelaskan satu posisi, di mana posisinya, ya. Maka disebutkan jalannya, ya, desanya di mana, RT-nya berapa dan sebagainya. Jadi kata ulama artinya sosok yang memiliki status kejelasan, sikap kejelasan, ya, dengan didasari oleh hal-hal yang jelas, ya, prinsip-prinsip yang jelas. Begitulah kira-kira. Terlepas disiplin ilmu yang menjelaskan keberadaannya, ya, apakah itu ilmu agamakah atau ilmu murni,
ilmu sains gitu ya, pengetahuan murni, ini tidak ada dikotomi dalam pembahasan di dalam makna di sini. Meskipun para ulama sepakat bahwa pentingnya sebuah ilmu itu berdasarkan objek yang diketahui, ya. Jadi berdasarkan objeknya. Jadi penting atau kemuliaan dari sebuah ilmu itu berdasarkan objeknya. Jadi kalau ilmu yang objeknya adalah Allah, maka itu lebih mulia, gitu kan? Ya, lebih utama gitu dibandingkan objeknya adalah ciptaan Allah gitu ya, makhluk ya. Kalau Khalik adalah objek pengetahuannya, dalam hal ini tauhid, akidah gitu kan ya. Ya, maka itu lebih tinggi kedudukannya. Jadi sekali lagi perbedaan mulia dengan tingkatannya itu berdasarkan objek yang dipelajarinya. Ya. Sehingga berbeda-beda tingkatan manfaatnya dan sebagainya. Nah, baik, kita masuk ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u innallaha azizun ghafurun." Ya. Yang artinya wa minan nas, di antara manusia. Jadi di antara manusia maknanya adalah dengan keragamannya ya. Wad-dawabi, begitu juga ad-dawab. Ad-dawab itu adalah binatang yang merayap, yang bergerak ya. Ini yang membedakan antara binatang dengan tumbuh-tumbuhan. Salah satunya adalah perpindahan ya. Meskipun ada juga sebagian tumbuhan yang merayap, tapi tidak menjadi sifat ciri-ciri asli ya, ciri-ciri utama bagi flora. Tetapi kalau fauna, selama dia berstatus sebagai hewan, maka dia memiliki kecenderungan atau ciri-ciri yaitu bergerak dan berpindah tempat. Nah, kemudian dari makna itulah diambil kata ad-dawab, ya artinya hewan yang melata atau hewan yang berpindah. Kemudian wal an'ami, ini juga binatang. Dari semua binatang yang melata itu, yang bergerak, ada binatang yang lebih spesifik lagi, yaitu al-an'am. Ya. Karakteristik daripada al-an'am di sini adalah hewan ini jinak sehingga bisa diternak. Sehingga ada pembagian hewan dari karakter. Kalau kita lihat dari karakternya, itu ada hewan yang liar dan ada hewan yang jinak. Dan hewan yang jinak itu, ya itulah yang bisa diternak. Ya. Dan daya manfaat dari hewan yang diternak itu lebih besar, ya, lebih banyak dibandingkan dengan hewan yang sifatnya liar. Ya. Meskipun boleh jadi harga hewan yang liar kadang-kadang lebih mahal daripada hewan yang jinak ya Pak ya. Coba, susu kuda liar sama susu kuda jinak mana yang mahal Pak? Ya kalau orang berpikir, wah ngambil susu kuda liar aja udah susah gitu ya, karena dia udah liar ya, maka harga wajar kalau lebih mahal dibandingkan dengan yang diambil dari kuda yang jinak begitu ya. Begitu juga lebah ya, oh ini madu liar nih, madu lebah liar gitu, wah ini lebih mahal ini ya, lebih origin gitu ya, lebih asli ya dibandingkan dengan yang diternakkan gitu. Jadi dari sisi harganya lebih mahal, tapi dari sisi manfaatnya tentunya lebih banyak adalah yang bersifat jinak. Kemudian mukhtalifun alwanuhu ya, itu beragam warnanya ya. Beragam warnanya. Kadzalika, yang demikian itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, kalimat innama itu memiliki dua makna. Yang pertama ta'kid dan takhsir, penekanan dan pengkhususan. Sehingga kalau kita terjemahkan urutan kalimat yang ada di belakang innama,
harus mengandung makna sesungguhnya dan hanya. Nah, gitu ya. Sesungguhnya hanya. Itu kalimat innama itu harus begitu. Sama seperti innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu hanya dikatakan amal kalau disertai niat. Begitu lagi ya. Banyak amal ya yang kelihatan, tapi yang disebut amal yang sesungguhnya itu cuman amal yang disertai dengan niat. Atau niatlah yang mengubah amal itu menjadi sebuah amal disebabkan karena niatnya. Jadi begitu. Atau semua ada amal yang nampak baru dikatakan amal itu dikatakan amal kalau di dalamnya disertai dengan niat. Jadi kesan innama itu penegasan dan juga pengkhususan. Maka kalau kita lihat kalimat di belakangnya, yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, pasti ada umum dan khusus. Umumnya mana? Ibad, hamba-hamba. Pengkhususannya mana? Ulama. Karena ulama adalah bagian daripada hamba. Ya, jenis hamba banyak. Ya, ahli ibadah hamba. Ya, pemimpin hamba, ya, pedagang hamba. Tetapi di antara semua hamba-hamba tersebut ada yang dikhususkan di sini adalah ulama. Kenapa dikhususkan? Baru dijelaskan bahwa pengkhususannya dalam hal apa? Dalam rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga maknanya adalah sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut hanyalah, gitu ya, gitu ya, hanyalah para ulama. Kata yakhsha ini pintar, ulama menjelaskan yakhsha itu adalah rasa takut, ya, dijelaskan oleh Imam Al-Asfahani, disebutkan bahwa al-yakhsha itu adalah rasa takut yang disertai dengan penghormatan. Lahir disebabkan pengetahuannya terhadap suatu objek. Jadi rasa takut disertai dengan penghormatan, dan sikap ini lahir disebabkan dia mengetahui objek yang dia takuti dan dia hormati itu. Jadi kita mengetahui Allah dengan mengenal, memperhatikan keagungannya lewat ciptaan-ciptaannya, ya kan? Ya, coba bayangkan sepertinya dari sore, ya, mendung, ya kan? Dari sore mendung, kemudian guntur, ya. Tapi barusan hujannya baru, ya, tadi sekitar jam berapa ya? Kalau yang di tempat saya di Tanjung Laut itu belum hujan pada saat saya keluar, Pak, jam 4:22 itu belum hujan, itu belum rintik juga. Tapi pas ketika sampai di Berbas, ya, Kampung Baru, mulai deras. Gitu. Berarti di tempat saya belum hujan sebenarnya, gitu ya. Artinya apa? Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengatur sesuatu yang peristiwa yang besar bagi kita, tapi bagi dia sangat kecil. Nah, artinya apa? Kita melihat tindakan-tindakan, bukti-bukti ciptaan Allah yang merupakan bukti keagungan beliau, ya. Kemudian Allah tutup, innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini sebenarnya menghadirkan tentang keagungan Allah yang diharapkan manusia terketuk untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau di ayat 28 itu kan berbicara tentang manusia dan hewan, ya. Tetapi kalau kita tarik ke belakang, ya, ini terjemahannya, kita tarik ke belakang di ayat 27 itu berbicara tentang tumbuh-tumbuhan dan benda mati, ya. Yang semuanya adalah ciptaan Allah. Makanya diawali dengan alam tara annallaha, tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya anzala minas sama'i, bahwasanya Allah telah menurunkan dari langit ma'an, hujan. Dengan hujan tersebut, dengan air tersebut, fa akhrajna,
bihi samaratin mukhtalifan alwanuhu. Dengan air yang Allah turunkan itu, Allah hadirkan berbagai macam ragam ya buah-buahan. Yang dimaksud dengan buah-buahan tentunya adalah tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhanlah yang berbuah. Asalnya dari air yang satu, tetapi menghasilkan keragaman buah-buahan ya. Yang warnanya beragam, rasanya juga beragam, ukurannya juga beragam dan sebagainya, ya kan ya? Masya Allah. Kemudian setelah itu tidak cukup dengan buah-buahan ya, sebagai bukti keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, juga Allah menghadirkan di sini wa minal jibal, dan di antara jibal, di antara gunung-gunung. Kalau tadi buah-buahan, ini adalah gunung-gunung. Juga Allah hadirkan gunung-gunung itu beragam warnanya ya, beragam warnanya. Nah, lalu apa yang kalau tadi buah-buahan itu air ya, air sebagai asal muasalnya, maka gunung itu kira-kira apa asal muasalnya? Magma ya. Bisa? Ini bukan disiplin ilmu saya sebenarnya ini. Ya. Tapi saya baca di dalam tafsir dikatakan bahwa, perhatikan bahwa kalau saja buah-buahan Allah hadirkan beragam dari asal yang satu, yaitu air sebagai pemicunya, padahal air itu cuma satu. Air itu kandungan kimianya apa? H2O. Saya bertanya kepada istri saya, itu uap itu kandungan kimianya apa? H2O juga, Pak. Terus es itu kandungan kimianya apa? H2O juga. Ya. Oh, berarti uap, es itu berbicara soal fisik ya Pak ya. Tapi kandungannya tetap segitu, H2O. Ya. Artinya apa? Asal yang bersumber dari asal satu tapi bisa menghasilkan beragam gitu loh. Begitu juga dengan gunung, disebutkan di dalam Al-Quran, wa minal jibali judadun bidun. Judad itu diartikan juddun itu artinya toriqun itu artinya jalan. Kalau dilihat dari atas Pak, jalan itu berbentuk seperti garis. Kalau dilihat dari jauh kan, itu jalanan itu bentuknya adalah garis. Maka boleh jadi diartikan bahwa gunung itu bergaris-garis. Boleh jadi garis itu disebabkan karena jalan ya, karena memang orang membuat jalan kemudian dilihat dari atas kelihatan seperti garis gitu ya. Judadun bidun, bergaris putih, wa umrun, dan berwarna merah. Ini bid, ini berbicara soal warna. Ada putih, garis putih dan garis merah. Mukhtalifun alwanuhu, dan beragam warnanya. Artinya bukan saja putih dan merah, tetapi ada warna-warna lain yang juga gunung itu memiliki warna bergaris-garis dengan keragaman garis warnanya. Mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Nah, di sini Allah fokuskan di antara warna itu dengan penegasan gharabibu sud. Gharabib gurbah itu artinya syiddah. Artinya sangat hitam. Jadi ada gunung yang sangat hitam. Ya, gunung yang kita punya ya, yaitu batu bara ya. Gunung batu bara itu hitam sekali gitu ya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, baru setelah itu berbicara wa minan nas, di antara manusia juga sama keragamannya, warnanya sama ya. Begitu juga binatang sama warnanya. Tapi sekali lagi, kalau manusia bukan spesifik keragamannya pada warna, tapi spesifik keragamannya manusia adalah tingkat rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang akan melahirkan sikap, yang melahirkan akhlak ya. Nah, baru setelah itu ditutuplah dengan kalimat innallaha azizun ghafur. Maka saya mencoba untuk menggambar, saya ambil itu di internet gitu. Nah, ini nih. Ini ada di
di Cina ya, namanya Zhanghe ya, Gunung Zhanghe, Gunung Pelangi di Danxia ya. Jadi warnanya seperti itu Pak ya. Masya Allah tuh. Padahal ini menunjukkan bahwa Al-Quran ya memang dari Allah ya. Mana pernah Rasulullah itu kan. Ini kan Al-Quran kan disampaikan oleh Rasulullah ya kan. Tidak dalam bentuk tulisan, tetapi Rasulullah yang melafadzkan setelah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana menjawab ini? Rasulullah nggak ada catatan dalam riwayat sejarah beliau pernah ke Cina. Tapi penggambaran beliau tentang tentang gunung begitu jelas, bergaris-garis, berwarna-warna, gitu ya. Jadi ini disebut dengan Gunung Pelangi. Coba warnanya itu ada yang warna biru, warna kuning, tapi lebih dominan warna merah ya. Nah, belum lagi yang gunung yang di daerah kawasan dingin ya. Warnanya dominannya adalah warna putih karena ya salju. Nah, di situ juga Allah menghadirkan 3 warna kan? Ya, yang pertama adalah warna merah, biru, warna putih, kemudian biru, humrun artinya merah, dan yang ketiga adalah sud artinya hitam ya. Boleh jadi kalau kita perhatikan, kalau kita umrah itu kan pasti melewati daerah gurun ya Pak ya. Kalau kita umrah itu kan di atas kapal di atas pesawat kita melewati gurun itu kita lihat warnanya rada-rada kemerah-merahan itu ya. Meskipun ada warna hitam, tapi saya melihat warna-warna merah ya. Agak kemerah-merahan, humrun ya. Humrun itu artinya kemerah-merahan. Kalau ahmar itu merah ya. Humrun itu artinya kemerah-merahan. Kalau sud itu benar-benar hitam ya, benar-benar hitam. Nah ini yang korelasi atau munasabah dari ayat yang kita bahas. Maka kembali saudara-saudaraku bahwa pengetahuan atau ilmu seharusnya ketika sudah menjadi penguasaan bagi seseorang akan mengantarkan dia kepada sikap, dan sikap itu disebutkan di dalam Al-Quran yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan ulama. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, apa inti daripada ilmu itu? Ma haqiqatul ilmi? Kemudian Imam Ahmad menjawab, haqiqatul ilmi khasyatullah. Lalu beliau menuturkan ayat ini. Hakikat ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kembali kita mengintrospeksi diri sebagai sosok yang memiliki keilmuan. Sejauh mana ilmu tersebut telah mengantarkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut, khasyah, dalam kalimat khasyah di sini adalah yang bisa menggerakkan kita atau bisa mengantarkan kita untuk melakukan atau menghentikan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Kira-kira gitu ya. Khasyah itu kan begitu. Aku nggak mau melakukan ini, aku mau melakukan ini. Didasari apa gitu? Nah, didasari oleh khasyah. Dan khasyah inilah ya penyebabnya karena keilmuan, kadar keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kalau kita sudah sampai pada pemahaman ini, maka otomatis saudara-saudaraku bahwa ya ilmu itu sangat penting. Karena bisa menghantarkan seseorang untuk takut. Dan itulah yang membedakan kita satu sama lain. Tingkat ketakutan kita kepada Allah maka melahirkan tingkah laku perbuatan yang bermacam-macam. Ada orang yang melakukan kemaksiatan karena rasa takutnya yang boleh jadi kurang, ya kan gitu ya. Atau mungkin dorongan nafsunya yang lebih tinggi. Nah, maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menukil ini adalah ini beberapa kumpulan hadis
yang saya dapatkan ya di beberapa sumber ya berkenaan dengan ilmu, masya Allah ya. Meskipun beberapa ayat yang berbicara tentang ilmu, misalnya di dalam surah Az-Zumar, di situ Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ini kan sebenarnya istifham takriri. Allah bertanya bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menegaskan, apakah sama antara yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Artinya apa? Allah menegaskan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu tidak sama. Antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidaklah sama, ya, tidak sama. Ya. Kemudian juga di dalam surah Al-Mujadalah, ya, di surah Al-Mujadalah di ayat 11 Allah dalam potongan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya, idza kuntum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum fa idzan suzu fansuzu. Kemudian baru setelah itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang saya ingin hadirkan di sini adalah kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, tetapi derajatnya orang yang berilmu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang beriman tetapi tidak disertai dengan keilmuan, kan begitu ya. Jadi keimanan dengan ilmu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan keilmuan, keimanan tapi tidak dilandasi dengan keilmuan. Dan inilah yang disebutkan di dalam hadis ya, yang saya nggak tahu apakah sini saya hadirkan atau tidak. Sepertinya saya hadirkan di sini dari, kalau nggak salah ini dari Abdullah ibn Umar, qala fa inni sami'tu, ya, sesungguhnya aku ini astagfirullah, Abu Darda, ya, ini Abu Darda, ketika datang seseorang bertanya kepada beliau tentang satu hadis, dia tempatnya jauh, orang ini datang untuk memastikan apakah ini adalah hadis dari baginda Rasulullah atau bukan. Kemudian muncullah kalimat ini, yaitu kalimatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan perjalanan, di dalam perjalanan itu adalah untuk menuntut ilmu, maka Allah jadikan jalan itu menuju surga, ya. Kemudian wa innal malaikah, ya, la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat itu menaungkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Anak-anak kita yang berangkat ke sekolah tiap pagi, itu malaikat menaungkan sayap mereka di atas anak-anak kita. Kenapa? Ridan li talibil ilmi, karena mereka suka dengan orang-orang yang penuntut ilmu. Jadi kalau malaikat menyukai pasti sesuatu yang baik itu, karena nggak mungkin malaikat menyukai sesuatu yang buruk. Dan di antaranya adalah kesukaan malaikat adalah menghormati, menghargai, mencintai orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Kemudian di sini juga wa innal alim, ya. Kalau tadi talibul ilmi yaitu siswa, kalau bahasa siswa atau murid, ya, kalau istilah kita murid, ya. Murid kan diambil dari kata aroda yuridu, murid. Aroda itu artinya kemauan, ya. Murid artinya yang memiliki kemauan untuk mendapatkan sesuatu, ya. Kemudian bagi pengajar, ya, wa innal alim, al-alim ini pengajar, guru, kepsek, ya, BK dan sebagainya, ya. Semua yang berkaitan dengan itu. Wa innal alim, dan sesungguhnya para pengajar, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Mereka dimintakan ampun oleh siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Artinya apa? Ada potensi bahwa seorang guru itu melakukan kesalahan.
Karena kalau tidak ada potensinya, ngapain dimintakan ampun gitu ya. Tetapi sekali lagi, ketika seorang guru melakukan kesalahan, Rasulullah sudah menyampaikan, karena statusnya, karena perbuatannya adalah memberikan ilmu, cepat-cepat dimintakan ampun oleh siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Ini mari kita telaah ini ya. Hatta hitan, ya, jangankan manusia, hatta hitan. Hitan itu adalah as-samad, tapi ukurannya besar, yang disebut dengan ikan paus, ya. Jadi sampai ikan paus pun, kata Rasulullah, ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Sampai ikan paus di kedalaman air itu pun punya koneksi gitu loh, ya, punya koneksi terhadap orang-orang yang mengajarkan ilmu, bahwa mereka memohonkan ampun kepada para guru-guru, para guru-guru kita gitu ya. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan, wa fadlul alim, ini yang saya ingin sampaikan kaitannya dengan yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilm, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Di situ adalah wa fadlul alim 'alal 'abid, fadl, keutamaan, ya, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Yang satu ahli ilmu, yang satu ahli ibadah. Sama-sama orang beriman nih, ya. Ahli ibadah juga orang beriman pastinya. Tetapi ahli ibadah boleh jadi mungkin tidak memiliki pemahaman ilmu, ya. Nah, kata Rasulullah, keutamaannya orang yang ahli ilmu dengan ahli ibadah, kafadil qamari ala sairil kawakib, seperti perbedaannya, keutamaannya antara bulan dengan bintang. Bagaimana kita lihat membandingkan antara bulan dan bintang di malam hari ketika mereka nampak. Bulan ukurannya lebih besar, bintang lebih kecil, bulan lebih bercahaya, sedangkan bintang berkelap-kelip saja, kan begitu. Ini menunjukkan tidak sama, saudara-saudaraku. Ada kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, ya. Nah, baru setelah itu Rasulullah tutup dengan kalimat, fa innal anbiya'a la yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warrasu al-ilma. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta benda, tidak kedudukan, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia sudah mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Nah, ini beberapa hadis. Di atasnya saya tulis di situ. Ini kelihatan nih Pak ya. Kemudian hadis dari Abi Hurairah. Memang kebanyakan hadis saya lihat itu terkait dengan ilmu banyak diriwayatkan dari Abi Hurairah, ya. Di sini misalnya, ini juga nih, perlu juga mungkin saya mengulangi kembali hadis Rasulullah yang mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah. Wah, ini bahaya nih. Apa terjemahannya ya? Ini sampai saya perbaiki duduk saya supaya hati-hati dalam menerjemahkan. Kalimatnya begini. Man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu. Kalimat ilman di sini tidak pakai alif lam. Pakai tanwin dia. Artinya nakirah. Apa saja. Meskipun ada redaksi yang lain menggunakan kalimat man ta'allama al-ilma. Ada juga di dalam hadis pakai alif lam. Tapi di sini pakai ilman secara umum. Mau itu ilmu agama, mau itu ilmu umum, ilmu apa saja. Karena itu nakirah. Kemudian mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dicarinya karena Allah. Jadi redaksi pertama, barang siapa yang mempelajari ilmu apa saja yang seharusnya ilmu itu dipelajari karena Allah, gitu ya. Kemudian la yata'allamuhu illa, dan dia tidak mempelajarinya ilmu itu illa kecuali liyusiba bihi 'aradan minad dunya, supaya dia mendapatkan 'aradan, ya harga. Arad itu kan artinya sesuatu yang ditampilkan, Pak. Arad itu artinya biasanya kalau di mall-mall itu yang dipajang.
kalimat aradon itu. Ya. Ya, ma'rad apa artinya ma'rad itu? Exhibition kan? Ya, ma'rad itu apa? Pameran. Ma'rad itu artinya pameran, exhibition. Kalau bahasa Arabnya adalah ma'rad, yang dipamerkan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang belajar ilmu, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan yang dipamerkan. Apa kira-kira yang dipamerkan? Gaji, mohon maaf nih ya, gelar, jabatan. Kalau kita mencari ilmu demi untuk itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium bau surga hari kiamat nanti. Mari kita introspeksi diri bahwa ilmu apa saja, kata Rasulullah, seharusnya dituntut, dicari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mencari ilmu, dia cari karena untuk mendapatkan apa yang dipamerkan di dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Kadang-kadang kita seorang orang tua, ayo nak sekolah di sini biar kamu nanti dapat jabatan. Bagi saya ini sebenarnya bersayap ya. Kalau itu tidak masuk dalam arti niat, amanlah. Ya, kalau dia ya kalau itu tidak masuk, kalimat ini tidak diartikan niat, aman sudah. Kenapa? Karena pasti niatnya adalah karena Allah. Lalu kemudian kata ini diartikan, ditafsirkan makna yang lain, yaitu supaya kamu itu bisa memberikan manfaat dengan kompetensi yang telah kau miliki dalam di saat kamu belajar, kan begitu ya? Kompetensi teknik sipil kah, kompetensi kedokteran kah, kompetensi ini dan sebagainya, kamu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, ya. Dan kemudian setelah itu kamu dihargai karena konsekuensi aksiomatik, artinya konsekuensi yang sudah pasti dari ilmu itu adalah apa? Dimuliakan, Pak. Dimuliakan, itu konsekuensinya. Tidak perlu tidak perlu dicari karena dia datang sendiri. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, man aradad dunya, barang siapa yang ingin mengambil dunia, ingin sukses dunia, fa alaihi bil ilmi. Ya, dapatkan dunia itu dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, maka barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, maka dapatkanlah dengan ilmu. Tetapi hadis ini bukan pada tataran niat, sekali ya, bukan pada tataran niat, tapi tataran konsekuensi dari pengetahuan yang kita miliki adalah sukses dunia akhirat. Itu konsekuensinya. Tetapi sekali lagi, yang menggerakkan kita untuk mengambil tindakan berupa menuntut ilmu, dan itu juga yang kita sampaikan kepada anak kita, sekali lagi, mimma yubtagha bihi wajhullah, seharusnya dicarinya karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudaraku, ini kalimat pemersatu yang mana guru ketika kan di guru, murid, wali murid itu kan dipertemukannya karena ilmu, Pak. Menurut saya, ada guru punya ilmu, ada murid yang tidak punya ilmu, mereka bertemu, terjadilah transaksi ilmu di situ. Begitu juga wali murid tidak punya waktu untuk mengajarkan ilmu karena kesibukannya, atau mungkin memang kompetensinya, metode penyampaian ilmunya yang tidak dia miliki, kemudian dia antarkan anaknya ke lembaga pendidikan. Jadi pemersatunya adalah ilmu, bukan SPP, bukan juga sarana, tetapi sekali lagi adalah ilmu. Nah, mari kita kembali kepada titik ini dan fokus pada titik ini. Maka kalau kita sudah fokus pada titik ini, insya Allah ya,
yang gonjang-ganjing yang saat ini terjadi, dan tentunya semua pihak, saya kira semuanya pihak harus mengevaluasi diri, baik dari guru, baik dari murid, baik dari wali murid, ya, semuanya harus introspeksi dan kembali pada titik satu bahwa kita dipertemukan karena ilmu. Nah, kemudian dijelaskan keutamaan ilmu tadi, ya, bahwa ilmu itu mulia, ilmu itu harus diawali dengan keikhlasan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu itu pasti mendatangkan manfaat dan sebagainya. Banyak sekali, ya, hadis-hadis. Kemudian saya tutup, ya, saya akhiri beberapa slide. Imam Al-Ghazali berkata, mengajar anak manusia itu seperti bertani di ladang yang berbeda-beda. Ada tanah yang subur, ya, ada tanah yang keras, juga ada tanah yang penuh duri. Maka semuanya membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda tentunya, ya. Tidak bisa cara menanam memperlakukan sama antara tanah yang subur dengan tanah yang yang keras gitu. Perlakuannya pasti berbeda. Tetapi ada kesamaan prinsip, yaitu bersabar. Gitu. Kesamaan prinsipnya adalah seorang yang mengajarkan ilmu itu harus bersabar. Nah, ini juga silakan nanti Pak bisa coba ditelusuri apa rahasia kesuksesan Muhammad Al-Fatih, ya. Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel. Padahal raja-raja sebelumnya mereka punya keinginan dan perbuatan yang sama, karena dipicu oleh sebuah hadis dari Rasulullah yang mengatakan bahwa Konstantinopel akan dikuasai oleh umat Islam, dan sebaik-baik rajanya, pemimpinnya adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik tentaranya adalah tentara yang dipimpin oleh raja tersebut, kan begitu. Sehingga semuanya dari awal sampai terakhir itu berlomba-lomba untuk memastikan dia yang mendapatkan hadis tersebut. Dan ternyata Allah takdirkan kepada Muhammad, Sultan Muhammad Fatih. Dan ternyata di dalam literasi menceritakan bahwa ada dua guru yang sangat berpengaruh, ya, dalam kehidupan Muhammad Fatih. Yang pertama adalah ini yang saya sebutin, Syekh Ahmad Usman Al-Qurani. Saya kirain Al-Quran kemarin, ternyata pakai kaf, Qurani, orang Kurdi. Beliau bermadhab Syafi'i, kemudian Hanafi, ya, karena beliau pindah ke kerajaan Utsman. Sebelumnya dia di Mesir kan Syafi'i, ya. Kemudian yang kedua adalah Aku Syamsuddin, ya. Yang kedua adalah Aku Syamsuddin. Nah, Syekh Ahmad Usman Al-Qurani ini, kalau kita baca dalam literasinya, disebutkan bahwa bapaknya Muhammad Fatih itu kan Raja Murad, Sultan Murad Ats-Tsani. Itu dia tahu karakter anaknya. Karakternya Muhammad Fatih ini orangnya pemalas dan suka menganggap remeh. Ya, karena terbiasa dengan kehidupan raja, ya, dihormati, diberikan fasilitas yang banyak. Akhirnya Sultan Murad mengatakan, siapa guru yang paling cocok buat anak saya? Kemudian direkomendasikanlah Ahmad ibn Usman Al-Qurani. Dan beliau dikenal sebagai orang yang sangat tegas. Nah, ketika terjadi kesepakatan antara bapak, dalam hal ini wali murid, ya, dengan guru, ini saya titipkan anak saya serahkan kepada Anda untuk mendidik anak saya, dan ini ada semacam tongkat. Silahkan disiplinkan anak saya dengan tongkat ini. Silahkan dibaca, ada kalimatnya itu di dalam buku itu menjelaskan tentang kalimat itu. Dan betul, Ahmad ibn Usman Al-Qurani ini pernah memukul Sultan Al-Fatih. Bahkan ketika beliau menjadi raja yang luar biasa, ada satu pertanyaan yang beliau tidak berani menyampaikan kepada gurunya kecuali pada saat itu, ya, kecuali pada saat itu. Setelah lama dia memendam, ya, dia bertanya, disebutkan di dalam buku tersebut, dia katakan,
saya itu selalu terngiang-ngiang satu pukulan yang Anda berikan kepada saya. Dia sampaikan kepada siapa? Aku Samsudin. Saya terngiang-ngiang sampai saat ini. Waktu itu beliau sudah jadi raja dan sudah menaklukkan Konstantinopel. Saya itu tidak bisa lupa Anda memukul saya, tapi saya tidak tahu di mana letak kesalahan saya sehingga saya layak untuk dipukul. Gitu kalimatnya. Kemudian aku Samsudin mengatakan, saya tahu nak, suatu saat inilah yang saya tunggu, hari inilah yang saya tunggu-tunggu. Saya yakin suatu saat kamu akan bertanya, kenapa saya memukul kamu padahal kamu tidak tahu alasan atau kesalahan yang membuat saya memukul kamu. Kemudian beliau melanjutkan, sebenarnya saya memukul kamu bukan karena kesalahan, tapi saya ingin memberitahukan kepada kamu bahwa ketika kamu menzolimi seseorang tanpa ada alasan yang dibenarkan, sakit nggak? Nah, sekarang kamu sudah jadi raja, maka jangan sekali-kali kamu menzolimi, kan gitu ya. Jadi semua tindakan seorang guru yang memiliki kompetensi itu pasti ada pelajarannya. Gitu loh maksud saya ya. Ya, begitu maksud saya. Ya, harus terukur sehingga saudara-saudaraku, kapasitas seorang guru juga memang harus memiliki kompetensi yang luar biasa. Maka selanjutnya di sini ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib, ilmu tidak bisa didapat tanpa adab. Adab tidak lahir tanpa rasa hormat kepada guru, dan guru sejati adalah orang yang mencintai muridnya karena Allah. Saya teringat ketika kami didatangi oleh Trimurti, Kiai Gontor. Ya. Dulu waktu itu Ustadz yang datang itu Ustadz Hasan Abdullah Sahal. Ya. Ya. Beliau datangin kami di 2 kali. Beliau datangi kami di Asyamil. Kemudian kami kumpulkanlah semua guru, minta petuah dari beliau. Beliau sederhana saja ketika menasihati kami para guru. Di situ ada Pak Isro sebagai direktur. Pagi ini saya tanya, beliau mengatakan, pagi ini saya tanya, siapa di antara antum yang sudah mendoakan muridnya? Itu kalimatnya. Jadi siapa di antara antum pagi ini yang sudah mendoakan muridnya? Jadi dikatakan guru itu kalau dia mendoakan muridnya. Jadi bukan hanya sekedar mengajarkan, menyampaikan materi, tapi di luar dari jam pembelajaran itu ada perhatian guru kepada muridnya dengan bentuk, ya Allah, jadikanlah murid saya. Nah gitu. Dia menyebut nama muridnya untuk diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir ini saya ambil dari kitab Minhajis Salaf fi Thalabil Ilmi, ya. Apa itu terjemahannya? Minhajis Salaf fi Thalabil Ilmi. Di antara petunjuk lah ya. Di antara petunjuk salaf ini maknanya adalah ulama-ulama terdahulu, klasik ya. Ya, dalam menuntut ilmu ya. Tapi mohon maaf saya tidak sempat memberikan terjemahan. Intinya adalah bahwa dulu itu pelajaran takdib dulu ya, pelajaran adab dulu, baru setelah itu pelajaran berkaitan dengan keilmuan. Jadi belajar adab dulu, baru setelah itu berilmu. Jadi beretika dulu baru berilmu, bukan berilmu baru beretika. Ya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Ustadz Bibo. Falyatafadhal mashkur. Terima kasih Ustadz atas pemapasan surat Al-Fatir ayat 28. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dan bisa lagi menghormati para alim ulama yang telah menunjukkan kita semua akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diakhiri mungkin tetap ada satu tanya jawab Ustaz. Monggo yang mau bertanya. Kita tutup, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada satu pertanyaan yang sering mengganjal di hati saya terus terang. Di zaman-zaman akhir ini kan banyak sekali di media sosial maupun juga di media yang lain, hanya di offline ini guru-guru kan banyak sekali sekarang yang kita tidak tahu atau mungkin ada keterbatasan kita untuk mengetahui asal-usul keilmuannya begitu. Bagaimana cara kita memilih atau memfilter atau apapun itu namanya sehingga kita mendapatkan ilmu itu yang manfaat gitu, yang lurus gitu, yang tidak menyesatkan. Karena ada beberapa rekan, beberapa sahabat, bahkan ada di keluarga kita yang karena dia belajar sesuatu terus kemudian berubah gitu ya. Berubahnya barangkali yang tadinya mau sholat berjamaah sama kita, mau mendengarkan juga kajian-kajian yang ada di masjid, terus kemudian tidak bersama-sama kita lagi begitu, dalam memilih jalan yang sendiri yang menurut dia mungkin lebih benar begitu. Nah, ini bagaimana kita memilih begitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara prinsip bahwa guru ya, memiliki kejelasan ya, secara prinsip bahwa guru sebagai sosok yang akan diambil ilmunya memang harus memiliki kejelasan. Pertama, kejelasan dalam ucapannya, kejelasan antara perbuatannya ya, kejelasan riwayat-riwayat pendidikannya. Makanya di dalam khazanah keilmuan Islam ada satu buku yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi ya. Beliau kasih nama buku itu Syiar A'lamin Nubala ya. Syiar A'lamin Nubala. Syiar itu artinya sejarah atau perjalanan. Al-A'lam, A'lam itu ya artinya orang yang jelas. An-Nubala memiliki keutamaan atau nabil. Nabil itu artinya kemuliaan. Nah, di dalamnya adalah kumpulan para ulama-ulama. Ya. Ya, kumpulan para ulama-ulama. Bahkan tambahan terakhirnya ditambahkan dengan Khalifah Ar-Rasyidin, ya, para Khalifah Ar-Rasyidin. Yang sebelumnya tidak disebutkan sahabat, tetapi di buku di jilid terakhirnya itu ditambahkan perjalanan para sahabat, khususnya yang 5 khalifah. Nah, di situ saudara-saudaraku, setiap nama guru yang disebutkan maka ditampilkanlah pertama nama asli, nama silsilah, nama panjangnya. Kalau orang Arab kan namanya yang panjang itu menunjukkan silsilahnya kan ya. Ya kan ya. Siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa bapak kakeknya dan seterusnya. Artinya memiliki alur silsilah yang jelas. Yang kedua, kapan dia dilahirkan, di mana dia dilahirkan, siapa saja gurunya. Kalau sekarang mungkin kita tidak mencari guru, tetapi mencari kumpulan guru. Dan itulah yang disebut dengan sekolah. Karena lembaga pendidikan itu hakikatnya adalah kumpulan para guru gitu ya. Kalau dulu orang mengambil ya satu guru ya. Dan sebenarnya masih ada budaya itu di Saudi ya. Kalau di musim panas kita itu berburu guru Pak, sampai ke Riyadh ya. Ada Syekh Jibril almarhum ya, kita lari ke Riyadh. Jadi kalau sholat subuh kita bawa buku itu bisa sampai 4 sampai 5. Karena setelah sholat subuh kita baca tafsir Ibnu Katsir, baru setelah itu kami baca Al-Muhadzab atau Al-Bughni ya. Kemudian sampai sekitar jam 10 baru kita keluar dari masjid. Ya. Artinya talaki. Sehingga para ulama menyebutkan, satu ulama disebutkan siapa saja gurunya, kemudian siapa saja muridnya, apa saja karya-karyanya. Artinya apa? Harus ada kejelasan Pak, memang. Nah, kalau di zaman sekarang ya saya tidak bisa menjawab ya. Ya, memang ini penuh fitnah ya. Ya, saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawab. Jadi saya sendiri pun
karena kebetulan alhamdulillah punya kompetensi bahasa yaitu Arab, jadi saya membaca buku-buku yang sudah jelas yang sudah jelas disebutkan misalnya di dalam Syiar A'lamin Nubala, maka saya itu baca. Kalau tafsir ya saya baca Ibnu Katsir karena disebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala kalangan Imam Az-Zahabi, atau saya baca Imam Al-Qurtubi, At-Tabari. Kalaupun misalnya saya baca kitab tafsir Al-Misbah misalnya karangannya Quraisy Shihab, tentunya saya tidak menjadikan itu sebagai rujukan utama, tetapi saya memilah-milah beberapa kata-kata yang bisa diterima secara logika, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa beragamnya gunung itu disebabkan karena magma, sebagaimana beragamnya buah-buahan itu disebabkan karena turunnya air. Itu beberapa cuplikan yang menurut saya tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, begitulah kira-kira ya. Jadi saya nggak bisa menjawab, kayaknya saya hanya bisa mengatakan ya perhatikan ucapannya, perhatikan perbuatannya ya. Maka cukuplah dengan ucapan dan perbuatannya itu menunjukkan kelayakannya sebagai orang yang bisa diambil ilmunya. Mungkin begitu ya. Lihatlah kata-katanya, ucapannya. Kalau ucapannya santun, menyampaikan dengan tidak memvonis, tidak menyalahkan satu sama lain. Karena ya ada beberapa permasalahan keilmuan itu tidak boleh kita menggiring bahwa ini baik kemudian yang lain salah. Karena dalam dunia perdebatan itu justru terjadi dalam ruang-ruang keilmuan. Ya, perdebatan, ya, perbedaan pendapat itu terjadi di dalam ruang-ruang keilmuan, sehingga dituntut di sini tolak ukur untuk memilih seorang yang layak untuk diambil ilmunya adalah dilihat dari bagaimana dia menggunakan lisannya. Yang kedua adalah akhlaknya, ya, kesamaan, kesesuaian antara apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia lakukan. Nah, tentunya ini sekali lagi tidak akan kita temukan orang yang sempurna kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kembalikan semua perkataan selain Rasulullah, kembalikan perkataan selain Rasulullah kepada perkataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pastikan yang antum contoh itu adalah orang yang sudah wafat sebenarnya. Artinya maksud saya begini, jadikan orang yang kita jadikan tauladan, orang yang betul-betul kita ngefan itu adalah orang yang sudah meninggal, maksud saya. Kenapa? Karena kalau kita menjadikan orang yang kita teladani atau kita ngefan kepada seseorang sedangkan dia belum meninggal, masih ada rasa kekhawatiran kita akan dikhianati. Betul ya Pak ya? Jadi kata Rasulullah, "Abib habibaka haunamma." Cintailah, ngefanslah kepada orang ya sekedarnya saja. Asa ayyakuna baghidaka yaumama, karena boleh jadi suatu saat justru dia akan menjadi musuhmu, akan membuat kamu jadi jadi sakit hati, jadi kecewa gitu. Begitu juga abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumama. Jadi dua prinsip yang kedua selanjutnya itu tadi, bahwa pastikan yang kita contohi, kita ngefan betul-betul adalah orang-orang yang sudah husnul khotimah. Ya, orang-orang yang husnul khotimah, yang sudah membuktikan perjalanan hidupnya adalah baik-baik saja gitu ya. Kalau yang masih hidup kita dengar, kita tetap kita terima selama itu bermuara kepada perkataan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu, akhi fillah. Saya mohon maaf jawabannya mungkin kurang memuaskan ya. Wallahu a'lam bishawab.